Wanita tua itu seperti merasakan sesuatu yang janggal terjadi. Setelah Bu Darman selesai mengambil barang keperluan wanita tua itu, ia sesegera mungkin menyerahkannya kepadanya. Karena waktu juga sudah menjelang petang, ia juga harus segera menutup tokonya. Saat hendak memberikan sebungkus gula yang ditentengnya kepada wanita tua itu, tiba-tiba tangan Bu Darman ditarik dan dicengkram erat oleh wanita tua itu, membuat Bu Darman mengerang karena kesakitan. Rumah bekas pesugihan monyet. Pada akhirnya, Pak Darman membawa pulang 2 lembu yang berukuran sangatlah besar. Ia lalu mengundang seluruh warga dari dusun ke dusun untuk menghadiri tahlil dan kirim doa atas 40 hari kematian Ina. Tidak lupa Pak Darman ini juga mengundang Lasmini, salah seorang yang telah berjasa membantunya. Gemuruh petir malam itu seakan turut serta menyambut berkabungnya si gadis malang yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya, disusul rintikan gerimis yang kian lama menjadi buliran air deras, kini telah mengguyur perkampungan kecil itu. Nampak beberapa orang berbondong-bondong dengan membawa payung hitam menuju ke kediaman Pak Darman. Hujan kian lama kian deras, namun tidak menyurutkan niat warga kampung untuk tidak menghadiri undangan tahlil dari keluarga Pak Darman ini. Ditambah lagi makanan tahlil yang dibuat istrinya terlihat sangat sedap dan menggiurkan. Beberapa warga tidak ingin melewatkan kesempatan itu, karena tidak jarang dari mereka yang setiap harinya harus mengirit menahan untuk membeli daging sapi, yang bisa dibilang harganya cukup mahal dan menguras kantong mereka. Apalagi pekerjaan sebagian dari mereka adalah seorang petani, penggarap sawah orang, beberapa lainnya adalah seorang pemulung dan tukang membersihkan sampah dari rumah ke rumah. Sehingga warga di sana ini tidak mau melewatkan kesempatan yang datangnya ini, ya juga tidak mungkin sampai 2 kali. Awal mulanya, acara tahlilan berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba angin kencang seperti tengah mengitari kediaman dari Pak Darman. Krak, krak. Suara burung gagak bersautan di atas atap rumah yang hampir reot itu. Beberapa orang yang menghadiri acara tahlil itu mulai berkedip ketakutan. Seorang perempuan yang membawa anak kecil, mungkin usianya sekitar 3 tahunan, tiba-tiba saja menangis, sambil tangannya ini terus menuju ke arah Pak Darman dan istrinya. Cup, kenapa toh kamu Le? Kok mendadak jadi rewel begini? Ucap sang ibu sambil menenangkan anaknya yang menangis seperti tengah ketakutan. Setengah dari mereka mulai berbisik. Ada yang bilang jikalau rumah dikelilingi burung gagak maka akan ada sanak saudara atau keluarga yang akan meninggal dunia. Lasmini yang dari tadi diam dan duduk bersantai, kini dirinya telah berdiri dengan membawa sapu ijuk, lalu mengibas-ibaskan sapu itu ke arah burung-burung gagak itu. Dengan sekejap, burung gagak itu telah pergi meninggalkan rumah itu. Bu Darman yang melihat tingkah aneh Lasmini lalu menghampirinya. Mbak Yu, ono foto Mbak Yu? Tanya Bu Darman penasaran. Raja siluman monyet ada di sini. Dia tidak suka jika kalian mengadakan pengajian seperti ini. Dia marah, makanya dia datang ke sini, kata Lasmini yang memberi penjelasan kepada Bu Darman dengan setengah berbisik, takut pembicaraannya akan didengar oleh banyak orang. Lalu, bagaimana ini Mbak Yu? Para warga juga sudah terlanjur berkumpul di sini, tanya Bu Darman dengan gugup. Sudah, cepat segera selesaikan pengajian ini, sebelum Raja Siluman Monyet itu semakin marah dan membunuh kalian berdua sebagai tumbal berikutnya, tutur Lasmini, kemudian kembali duduk dengan beberapa wanita lainnya. Akhirnya ya Bu, selesai juga tahlilnya, ujar Pak Darman kepada istrinya sambil membanting badannya ke tempat tidur. Pak, lain kali jangan ada acara seperti ini lagi ya, ketus Bu Darman dengan nada marah. Iya Bu, maaf, sahut Pak Darman. Brak! Tiba-tiba jendela kamar mereka ini terbuka dengan sendirinya. Asap hitam tebal mengelilingi kamar mereka, ditambah hembusan angin dingin
yang menusuk kulit membuat badan Bu Darman dan juga Pak Darman ini menggigil kedinginan. Mereka yang telah mengetahui bahwa Raja Siluman Monyet datang, segera bersujud dan meminta ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena geram dengan perilaku Pak Darman dan istrinya, Raja Siluman Monyet itu lalu mencari Joko, anak laki-lakinya yang akan dibawa sebagai tumbal untuk menggantikan atas apa yang telah dilakukannya. Pak Darman ini memohon. Dia bersimpuh sembari menangis histeris. Ia mengatakan berulang-ulang kali bahwa ia akan berjanji tidak akan mengadakan doa ataupun perjanjian lagi di rumahnya. Ia berharap bahwa jin yang berada di depannya itu masih iba padanya dan akan mengampuni nyawa anak lelakinya itu. Namun jin adalah jin. Hatinya tiada kata iba ataupun belas kasihan, karena ia sendiri juga terbuat dari api. Jika sudah tersulut, maka semuanya akan ikut terbakar. Begitupun dengan perjanjian yang telah dilakukan kedua dimensi itu. Jin menakutkan itu lalu berubah menjadi asap hitam tebal yang menyelimuti kediaman mereka, lalu mengitari rumah itu dengan niat mencari keberadaan Joko. "Pak, Bu, tolong Joko, Bu," teriak Joko yang pada kala itu tubuhnya sudah melayang terbawa asap tebal itu. Beberapa kawanan monyet mulai berkumpul di ruangan kamar Pak Darman. Seketika tubuh Joko ini dihempaskan dari atas ke bawah oleh Raja Siluman Monyet. Darah mengalir deras terlihat dari kepala Joko. Ia masih bernafas, namun keadaannya sudah begitu lemas. Bu Darman ini kemudian berlari, lalu merengkuh tubuh putranya yang tidak berdaya. Tangisannya terisak pilu memenuhi ruangan itu. Terdengar sayup-sayup Joko ini berkata untuk terakhir kalinya kepada kedua orang tuanya, "Pak, Bu, sekarang apa kalian sudah puas? Aku harap akulah yang terakhir. Jangan ada lagi yang menjadi korban kebiadaban kalian. Selamat tinggal," serunya lalu mengembuskan napas panjang dan menutup mata untuk selama-lamanya. "Joko, putraku, tidak. Sudah cukup, aku sudah kehilangan kedua anakku. Aku tidak ingin meneruskan pesugihan ini lagi," ucap Bu Darman dengan serentak. Ia berkata tanpa berpikir panjang di hadapan suami dan pimpinan para monyet itu. Raja Siluman Monyet itu bertambah marah mendengar ucapan istri Pak Darman. Ia lalu mencekik istri Pak Darman dengan kuku hitam panjangnya erat-erat, sehingga nafas Bu Darman ini menjadi tersengal. Kakinya dihentakkan berkali-kali karena tubuhnya ini telah terangkat ke atas. Pak Darman yang melihat kejadian mengerikan itu langsung memohon meminta ampun atas nama istrinya. "Tolong, ampunilah nyawa istriku. Aku berjanji tidak akan mengatakan hal itu lagi." Lalu kemudian ia bersujud kepada jin itu agar istrinya bisa segera dilepaskan. Brak! Tubuh Bu Darman ini ambruk seketika dan ditangkap oleh suaminya. Lalu dibaringkannya tubuh itu di atas ranjang. Sedangkan kini mayat Joko sudah tidak berbentuk lagi. Para monyet itu telah mencakar-mencabik sekaligus memakan beberapa anggota tubuhnya, termasuk bola matanya, jantung, hati, dan juga isi perut Joko. Kemudian membawa jasad itu pergi ke alamnya untuk dijadikan pasukan monyet gaib. Tawa Raja Siluman itu benar-benar menggelegar, penuh kepuasan tentunya. Asap hitam tebal itu lalu menghilang bersamaan dengan beberapa kawanan siluman monyet itu. Setelah Bu Darman ini sadar, ia masih menangis histeris, meratapi nasib kedua anak-anaknya yang telah menjadi korban pesugihan mereka. Maksud hati ingin segera mengakhiri perjanjian sesat itu. Namun mereka telah terjebak di lubang yang salah. Semakin ia melangkah mundur, semakin juga banyak orang yang akan menjadi korban. "Sudahlah Bu, ikhlaskan Joko. Yang penting kita kaya. Masalah anak tidak usah dipikirkan. Kita bisa memulainya lagi dari awal," tutur Pak Darman merayu istrinya. "Cukup. Aku tidak sudi lagi memiliki anak. Untuk apa jika kelak nantinya juga mereka dijadikan tumbal oleh jin itu?" ketus Bu Darman dengan kesal. "Hush, jangan bicara sembarangan. Nanti Raja Siluman Monyet itu bisa marah dan membunuh kita," seru Pak Darman. "Sudahlah, aku mau tidur, capek.
Istrinya lalu tidur membelakangi Pak Darman dan meninggalkannya sendirian dalam keheningan malam yang dingin itu. Esok paginya Pak Darman ini bangun lebih dulu dari istrinya. Baru saja mengucuk matanya, ia sudah dikagetkan oleh banyaknya lembaran uang yang berserakan di ranjangnya. Astaga, aku kaya. Terima kasih banyak. Pak Darman tertawa kegirangan sambil mengatupkan tangannya kepada jin yang telah memberinya kekayaan itu. Ada apa sih Pak? Ucap istrinya yang kemudian terbangun karena kaget oleh suara Pak Darman. Lihat Bu, kita kaya Bu, sahut Pak Darman dengan girang sambil memungut seluruh uang yang dimasukkannya ke dalam lemari kayu. Bu Darman terlihat tidak senang dengan tumpukan uang yang telah memenuhi ranjangnya itu. Kini air matanya mulai menetes dengan sendirinya. Ya, karena dia mengingat kematian mengenaskan Joko tadi malam. Ia berpikir bahwa ia telah bersenang-senang di atas kematian anak-anaknya dengan menikmati harta haram dari hasil pesugihan. Hatinya bergumam, itu sama saja dia telah menikmati bangkai anaknya sendiri. Oh ya teman-teman, nama sudah disamarkan ya teman-teman, karena itu privasi dan untuk keamanan bersama juga. Kita lanjut ceritanya. Di hari itu, dengan tumpukan uang goib yang dimilikinya, akhirnya Pak Darman ini berhasil mendirikan sebuah bangunan kokoh dan megah. Ya, rumah yang reot itu kini telah menjadi istana nan indah bak milik kerajaan sultan. Di samping rumah berdiri sebuah toko besar bertuliskan agen beras murah Darman. Rupanya selain membangun rumah yang megah, Pak Darman juga mendirikan sebuah toko yang di situ menjual barang-barang kebutuhan ekonomi para warga. Dari tumpukan beras, gula, minyak, telur, berbagai barang lainnya, awal pembukaan toko itu sudah ramai dan dipadati oleh pengunjung. Ratusan pembeli berganti berdatangan dan pergi ke toko itu. Mungkin karena harganya yang murah dan kualitasnya juga terjamin. Kian hari, kabar itu tersebar sampai ke kampung sebelah, kampung tempat Lasmini tinggal. Berita itu kini sudah terdengar ke telinga Lasmini. Itu pula yang membuatnya merasa iri, karena ia sendiri juga berjualan sama persis dengan yang dijual oleh Pak Darman. Bahkan sebelum toko Pak Darman dibuka, toko Lasmini lah yang menjadi toko satu-satunya yang berada di daerah itu dan merupakan toko yang terbilang cukup besar dan juga paling laris. Dulu banyak warga dari kampung sebelah yang berbondong-bondong datang ke tokonya untuk membeli keperluan rumah tangga. Namun, kian hari dengan memanfaatkan keramaian tokonya, Lasmini sengaja menaikkan harga barang yang dijualnya dan juga terlalu mengambil untung yang berlebihan. Mau tidak mau, para pelanggan tokonya Lasmini itu harus rela merogoh saku celananya dalam-dalam untuk sekedar membeli barang kebutuhan yang mereka perlukan. Hingga pada akhirnya, semua pelanggannya kini berpindah tempat membeli ke toko Pak Darman. Sedangkan Bu Darman semakin hari kondisi mentalnya semakin membaik. Dan pada hari itu juga, ya kali pertamanya ia ini keluar rumah dan bertatap muka langsung dengan warga sekitar. Suatu ketika, ada seorang pembeli yang menanyakan keberadaan Joko, si anak sulungnya. Mbak, minyak 2 kilo ya? Pinta si pembeli itu kepada Bu Darman. Enggak sekedap, bentar ya. Sahutnya lalu kemudian Bu Darman memberikan barang itu kepada pelanggannya. Joko kemana Mbak? Kok nggak kelihatan? Tanya pembeli itu, yang memang akhir-akhir ini jarang melihat keberadaan Joko. Biasanya, dia selalu kelihatan bermain bola di lapangan dengan kawan-kawan sebayanya, termasuk juga anak dari si pembeli tersebut. Mbak tersambar petir di siang bolong, kini hati Bu Darman kembali hancur. Setelah sekian lama, ia menata hati dan juga memberanikan dirinya untuk melupakan peristiwa mengenaskan itu. Namun, kini kisah pilu itu diungkit kembali, membuat hati Bu Darman ini seperti tersayat 1000 belati tajam jika mengenangnya. Bu Darman terpaku, matanya ini mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu jawaban apa yang mesti ia lontarkan untuk menepis pertanyaan pembelinya itu. Joko lagi di kampung sama neneknya Mbak, seru Pak Darman yang tiba-tiba datang dengan mobil sedannya
dan seperti habis membeli barang kebutuhan yang telah habis di tokonya itu. "Oh begitu ya Pak? Maaf ya, saya tidak tahu. Kalau begitu saya permisi dulu," ujar si pembeli itu, kemudian pergi meninggalkan halaman toko Pak Darman. Selesai menurunkan barang dagangannya, Pak Darman lalu menghampiri istrinya yang masih berdiri dengan tatapan sendu. Kian lama bulir air matanya mulai menetes. Pak Darman ini mencoba mendekati istrinya dan menghapus setiap tetes air mata yang jatuh dengan jari jemarinya, sambil satu tangannya ini membelai pundak sang istri dan berniat menguatkannya. "Yang sabar Bu, ikhlaskan," ucap Pak Darman dengan gampangnya. Istrinya hanya mengangguk pelan tanpa menjawab kata-katanya. Baginya, memang tidak mudah melupakan hal yang begitu membuat hatinya rapuh. Namun inilah pilihan mereka. Jadi, mereka harus menerima setiap resiko yang harus mereka tanggung. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan pernah kembali menjadi nasi lagi. Petang telah menyambut, kini Bu Darman harus menutup tokonya sebelum malam tiba. Saat hendak menutup pintu toko, ada seorang wanita tua memakai tongkat sebagai alat bantu untuk berjalan. Terlihat rambutnya yang sudah memutih dan digelung rapi. Dari gelungan itu, terlihat sebuah tusuk konde emas sebagai pengait agar gelungannya tidak mudah lepas. Bajunya terlihat lusuh dan compang-camping, serta tatapan matanya tajam ke arah Bu Darman. Kian dekat wajah wanita itu terlihat jelas. Bu Darman yang kala itu tidak mempunyai kecurigaan terhadapnya, menganggapnya seperti layaknya pembeli biasa dan melayaninya dengan sepenuh hati. "Beli apa Bu?" tanya Bu Darman dengan lembut. Ia teringat akan almarhumah ibunya yang telah tiada. "Gula sekilo." "Gula 1 kilo," ucapnya datar. Pandangannya menelisik dengan teliti setiap sudut bangunan toko itu, sambil sesekali matanya ini tertuju pada rumah megah yang baru dibangun itu. Wanita tua itu seperti merasakan sesuatu yang janggal terjadi. Setelah Bu Darman selesai mengambil barang keperluan wanita tua itu, ia sesegera mungkin menyerahkannya kepadanya. Karena waktu juga sudah menjelang petang, ia juga harus segera menutup tokonya. Saat hendak memberikan sebungkus gula yang ditentengnya kepada wanita tua itu, tiba-tiba tangan Bu Darman ditarik dan dicengkram erat oleh wanita tua itu, membuat Bu Darman mengerang karena kesakitan. "Ngalio, mandeko, utawa kowe bakalan mati. Hahaha. Pergilah, berhentilah, atau kamu akan mati. Hahaha," seru wanita tua itu disertai gelak tawa yang menakutkan. Dengan raungan muka yang kesakitan, Bu Darman ini mengernyitkan dahinya, tanda tidak paham dengan perkataan wanita tua yang ada di hadapannya itu. "Maksud kamu apa tuh Bu?" "Aduh Bu, minta tolong Bu, lepasin tangan saya Bu, sakit Bu," ujar Bu Darman merengek. "Bu, ayo masuk, jangan diladenin, itu orang gila," bentak Pak Darman dari luar rumahnya. Bersamaan dengan itu, wanita misterius tersebut melepas cengkramannya. Secepat mungkin Bu Darman ini menutup tokonya dan berhamburan lari ke rumahnya. Namun dengan tertatih-tatih, wanita tua itu malah mengikutinya dari belakang dan melemparkan gula yang telah dibelinya tadi di hadapan mereka berdua sambil tertawa cekikikan lalu pergi. "Dasar wong gendeng," seru Pak Darman kesal lalu mengajak istrinya untuk masuk ke rumah. Petang rupanya telah menjelma. Dari ufuk barat jelas terlihat sang surya tengah menenggelamkan sedikit demi sedikit cahaya benderangnya dan menyisakan gambaran langit-langit indah berwarna jingga kebiruan. Kini gelap pun menyapa. Kian lama malam menjadi mencekam. Hawa dingin menembus sampai ke raga. Hembusan angin membawa semilir membuat kantuk melanda. Sreng, sreng. Rupanya Bu Darman tengah menyiapkan makan malam untuk suaminya. Dicium dari baunya saja masakannya terlihat sedap sekali. "Wah, Ibu masak apa nih?" tanya Pak Darman sambil hidungnya mengendus aroma masakan buatan istrinya itu. "Nasi goreng mawut Pak," sahut Bu Darman.
enak ini kayaknya. Sudah lama sekali kita tidak makan seperti ini ya Bu. Cepat bawa ke meja makan Bu, aku sudah lapar, suruh Pak Darman. Selesai masakan dihidangkan, keduanya kemudian berdampingan di ruang makan. Bu Darman terlihat menyidukkan nasi di piring suaminya dan menuangkan segelas air putih. Tak lupa buah segar menjadi penutup makanan mereka. Dengan lahapnya Pak Darman ini memakan masakan buatan istri tercintanya. Namun berbeda dengan istrinya, ia merasa di ruangan itu masih ada yang kurang. Rasanya hampa, sunyi dan juga sepi. Ya, rumah sebagai itu tiada artinya buatnya tanpa kehadiran tawa seorang anak. Ia melamun, tatapannya kosong. Tidak terasa buliran air kini jatuh dari kelopak matanya. Perlahan, kian lama, makin deras seperti aliran air sungai. Piring yang ada di depannya menjadi basah karena derayan air matanya. Pak Darman yang melihat istrinya menangis memberhentikan sejenak aktivitas makannya. Ia lalu mengusap pipi sang istri dengan lembaran tisu kering itu. Ada apa toh Bu? Kenapa gak ikutan makan? Tanya Pak Darman. Istrinya lalu menyandarkan kepalanya ke pundaknya. Pak, aku rindu dengan anak-anak, balasnya dengan lirih. Pak Darman ini menghela nafas panjang. Ia mengerti perasaan seorang ibu pasti berbeda. Ikatan batinnya dengan kedua anaknya teramat kuat. Ia bisa merasakan betapa istrinya sangat terguncang waktu itu. Mungkin sampai sekarang kejadian itu benar-benar masih terlukis di matanya. Sungguh berat, namun itulah pilihan mereka. Kata menyesal selalu datang terlambat. Pak Darman merangkul erat tubuh istrinya. Sudah Bu, ini kan sudah takdir. Mau bagaimana lagi? Ini sudah takdir yang kita pilih. Lupakanlah masa lalu itu dan nikmatilah apa yang telah kita dapat sekarang. Rumah, mobil, uang, semuanya telah kita dapatkan. Mulut para penduduk pun sudah tidak lagi bisa meremehkan kita. Kita punya segalanya Bu. Berterima kasihlah kepada Raja Siluman Monyet. Karena dia kita bisa hidup mewah seperti ini, tutur Pak Darman tanpa rasa iba dan rasa bersalah. Tapi Pak, belum selesai Bu Darman meneruskan kata-katanya. Pak Darman ini tiba-tiba menjadi emosi. Sudahlah Bu, kalau kamu mau begini terus terserah. Toh kamu juga menikmati harta dari pesugihan ini kok. Besok aku ada urusan. Aku mau mencari orang untuk mengurus 2 monyet pencetak uangku. Tenagaku itu tidak memadai untuk melayani toko sekaligus merawat binatangku itu. Capek, iya. Kalau kamu sudah selesai makan, ya sudah, tidur. Aku hendak ke kamar dulu, istirahat. Ucapnya kemudian berlalu meninggalkan istrinya sendirian di meja makan. Wah, menarik ini, kata Wawan, salah satu warga dari kampung seberang. Berani aku kalau gajinya besar seperti ini. Lagian aku juga masih nganggur. Bisa buat biaya istriku lahiran nih, ucapnya lagi penuh harap. Semoga lowongan itu belum diisi oleh seseorang. Pagi buta, Wawan ini segera berangkat ke rumah yang akan dituju. Tidak lupa ia berpamitan dulu kepada istri tercintanya yang kini tengah hamil tua. Tentu saja, Dek, Mas berangkat ya. Doakan semoga lowongan pekerjaan itu jatuh ke tangan Mas. Nak, Bapak berangkat dulu ya. Kamu baik-baik ya dalam kandungan biungmu itu. Pamitnya kepada sang istri sembari tangannya ini mengelus-ngelus perut sang istri yang nampak membesar dan mengajak ngobrol jabang bayinya yang belum lahir itu. Hati-hati ya Mas, saut istrinya. Kemudian Wawan ini mencium kening istrinya, lalu pergi dengan memancal sepeda ontel kesayangannya menuju rumah Pak Darman. Dari sebalik istana megahnya, pikiran dan hati Bu Darman ini masih terngiang-ngiang oleh kata-kata wanita tua itu. Ngalih utawa kowe mati. Sudah beberapa kali, ya tentu saja, suara ataupun ucapan itu selalu mengganggu di setiap aktivitasnya. Padahal ia sendiri sudah mengalihkan omongan wanita yang dianggapnya tidak waras itu dengan melakukan berbagai aktivitas rumah tangga. Namun tetap saja,
Selama mengerjakan sesuatu, ia sendiri tidak bisa berkonsentrasi karena terus terbayang ucapan yang belum dimengertinya itu. Brak, brak, brak. Belum saja selesai melamun, pintu rumah Bu Darman ini seperti diketuk keras oleh seseorang menggunakan kedua telapak tangan. Bersamaan dengan ketukan itu, membuat tidur nyenyak Pak Darman ini terganggu. Sopo to Bu? Mertamu kok nggak duwe unggah-ungguh? Siapa to Bu? Bertamu kok tidak punya sopan santun? Tanya Pak Darman kesal kepada istrinya. Tidak tahu Pak, balas Bu Darman sembari berlalu membukakan daun pintu rumahnya. Betapa terkejutnya Bu Darman, ternyata yang menggedor pintu rumahnya tadi adalah Lasmini. Dia datang dengan muka merah menyala. Emosi jiwanya seperti telah tersulut kobaran api besar yang tidak bisa dipadamkan. "Nanti bojomu?" tanya Lasmini tanpa berbasa-basi dengan mengepalkan kedua tangannya seperti hendak meninju seseorang. "Ada apa toh Mbak Yu? Di ruang tamu itu ada apa toh? Kok kelihatannya marah-marah begitu?" sahut Bu Darman dengan heran. Sedangkan Lasmini berkacak pinggang dengan menekukkan mukanya yang masam di depan Bu Darman tanpa menjawab pertanyaannya, lalu kemudian masuk ke rumah tanpa disuruh oleh pemiliknya. Ia langsung meluapkan amarahnya kepada Pak Darman yang kala itu sedang asik menikmati kopi yang sudah dingin buatan istrinya tadi. "Maksudmu opo? Kete nyaingi tutulanku ta? Ojo ngono caramu, ditulung kok malah mendung. Maksudmu apa? Mau nyaingi usahaku ta? Jangan gitu caramu, ditolong kok malah ngelunjak," ucap Lasmini emosi. "Ya maksudnya apa toh Mbak? Monggo duduk dulu," sahut Pak Darman yang masih belum mengerti atas ucapan Lasmini. "Loh, memangnya salahku di mana? Toh aku kan berjualan juga tidak berdekatan dengan tokomu. Rumah kita saja beda dusun. Lalu apa yang membuatmu sampai begitu marah?" balas Pak Darman dengan entengnya. "Mergo kowe pelangganku melayu kabeh, karena kamu pelangganku lari semua," sentak Lasmini dengan nada tinggi. "Loh, ya bukan salahku Mbak Yu, itu sudah pilihan orang-orang. Makanya kalau jualan jangan ambil untung banyak-banyak yang mengakibatkan tokomu itu tidak laku," sindir Pak Darman dengan halus sambil menyungkingkan bibirnya. "Brak, kurang ajar. Ingatlah siapa yang menolongmu. Jangan sampai jadi seperti ini. Menyesal aku. Lihatlah, kalau kamu masih tetap jualan, mati kamu besok." Lasmini ini mendobrak meja yang ada di depannya sambil mengancam Pak Darman dan istrinya, kemudian berlalu pergi meninggalkan kediaman megah milik Pak Darman. Maafkan kami Mbak Yu, maafkan kami," ucap Bu Darman yang ingin mencairkan panasnya suasana di antara mereka. "Minggiro kowe mbek bojomu kuwi padha wae, diwenehi ati malah ngerogo rempelo. Minggir kamu. Kamu itu sama suamimu itu sama saja, dikasih hati malah minta jantung," bentak Lasmini, kemudian berlalu pergi tanpa permisi. Bu Darman lalu menghampiri suaminya. "Sudahlah Pak, kita usaha yang lain saja Pak. Mungkin Mbak Lasmini merasa tersaingi oleh kita," ucap Bu Darman kepada suaminya. "Apa katamu Bu? Aku sudah capek-capek membangun toko itu, dan kamu menyuruhku untuk menutupnya. Enak saja. Dia aja sana, suruh tutup usahanya. Salah dia sendiri, ngambil untung kok keterlaluan," sahut Pak Darman dengan jengkel karena istrinya lebih membela Lasmini. Hari demi hari, konflik itu pun terus memanas. Kesabaran Pak Darman sudah habis. Ia berniat mengorbankan si Lasmini sebagai tumbal pesugihannya. Padahal Lasmini lah yang telah berjasa menolongnya selama ini. Seperti malam biasanya, Pak Darman telah memulai semedinya, menyebar raja dari segala kera. Mulutnya berkemat-kamit membaca mantra, setengah badannya dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana kolor pendek berwarna coklat. Hush! Angin datang menyebabkan tirai dan jendela,
Kedua monyet yang telah dikurung lepas begitu saja. Kian lama, tubuh monyet itu menjadi besar, sebesar ukuran orang dewasa pada umumnya. Ototnya kemudian menyembul. Seiring dengan suara geraman, hewan siluman itu mengeluarkan taring tajamnya dan menyeringai penuh kepuasan. Dari kepalanya juga terlihat ada dua tanduk yang mirip sekali dengan tanduk banteng. Matanya mulai melotot berwarna merah menyala, serta ekornya menjadi sangat panjang. Sesekali siluman itu mengibas-ngibaskan ekornya, hingga tanpa sadar membuat tubuh Pak Darman terhempas di lantai. Lalu kemudian siluman monyet itu berubah menjadi kepulan asap hitam melayang menuju keluar rumah. "Rasakan kau Lasmini, itu karena kau telah berani mengancamku," hardik Pak Darman dalam hati dengan nada kepuasan. Terdengar suara wanita tertawa di ruang tamu milik Pak Darman. Rupanya istrinya sedang menonton acara TV favoritnya. Trut, trut. Tiba-tiba lampu ini berkedip-kedip, kemudian menyala kembali dengan pecah dengan sendirinya. Begitupun TV yang ada di depannya, mati begitu saja. Tengkuk leher belakang Bu Darman menjadi panas seperti ada yang meniupnya. Sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Ia tertegun, matanya ini terbelalak. "Apalagi yang mau dilakukan suamiku?" ucapnya dalam hati. Ia lalu segera menghampiri suaminya. Dilihatnya sang suami sedang menikmati sepuntung rokok di atas tempat tidurnya. Bu, mari sini," seru Pak Darman yang melihat istrinya datang tergopoh-gopoh. Namun seperti biasa, Pak Darman sudah tahu akan niat istrinya kemari. Pasti ingin menanyakan ucapannya waktu itu terkait dengan penumbalan Lasmini. Bu Darman ini kemudian duduk di sebelah suaminya. "Pak, apa?" Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Pak Darman menutup mulutnya dengan satu jarinya, isyarat bahwa apa yang akan diucapkan istrinya adalah benar adanya. "Pak, tapi Mbak Lasmini kan sudah menolong kita." Kembali istrinya itu mengingatkan Pak Darman akan jasa dari Lasmini. Aku tidak peduli, masa bodoh. Lagian dia sudah dengan seenaknya mengancamku. Sekarang rasakan akibatnya," sahutnya. Bu Darman menjadi diam. Ia tidak bisa melawan suaminya, karena jika ia terus berontak, bisa-bisa dialah yang akan dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Sedangkan ia juga sudah menikmati harta dari hasil pesugihan itu. Perlahan tapi pasti, kepulan asap hitam masuk ke dalam badan Lasmini yang kala itu sedang tertidur pulas. Sama dengan apa yang terjadi di rumah Pak Darman, monyet piaraan Lasmini juga keluar kandang dengan sendirinya, seperti ada tarikan energi yang sangat kuat dan mendorongnya untuk keluar dari kurungan berbentuk besi itu. Namun, bukannya malah menolong Lasmini, kedua monyet piaraannya malah mulai mencakar dan mencapik tubuh serta wajahnya. Lasmini dituntun keluar dari dalam kamarnya. Brak! Ia menjatuhkan dirinya sendiri dari balkon lantai ketiga rumahnya, lalu bangkit lagi, kemudian menjatuhkan dirinya lagi. Hingga akhirnya monyet siluman itu keluar dari tubuh Lasmini. Saat itu juga darah segar mengalir dari kepalanya, membanjiri seluruh lantai. Kobaran api kemudian menyambut jasad Lasmini. Bersamaan seluruh rumah ikut hangus terbakar beserta harta bendanya. Semua pembantunya berhamburan keluar. "Tolong, tolong!" teriakannya terdengar sampai ke telinga warga. Segera mungkin seluruh warga ini mencoba memadamkan kebakaran api yang sudah mulai membesar itu. Beberapa di antaranya membawa ember dan timba yang berisi air lalu disiramkan ke arah kobaran api. Dan yang lainnya hanya menonton saja, menyaksikan kejadian yang mengejutkan itu. "Loh, Neng, di mana Mbak Lasmini? Juragan kalian?" tanya Pak RT. Kami tidak tahu Pak RT. Kami panik dan langsung menyelamatkan diri masing-masing,"
seru salah seorang pembantu muda yang bekerja pada Lasmini dengan terbata-bata. Waduh, semoga saja Lasmini sudah keluar dari kebakaran itu, karena kalau belum sudah terlambat pula bagi kita untuk menyelamatkannya. Kita akan tidak mungkin membahayakan diri kita sendiri melewati kobaran api sebesar itu. Jelas Pak RT pada sebagian warganya. Semua menganggukkan kepalanya, tanda setuju akan ucapan pemimpin desanya itu. Dirasa sia-sia, para warga mulai kelelahan menyiram air ember demi ember ke arah kobaran api itu. Mereka terlihat letih lalu pasrah akan keadaan rumah megah itu beserta seisinya yang tidak bisa diselamatkan lagi tentunya. Tanpa disadari, beberapa warga mulai meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing, tanpa memperdulikan nasib jasad Lasmini yang masih terkurung di sana, dan mungkin sudah hangus dan menjadi abu. Dan itu kasihan Lasmini yang malang. Merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya, sepeninggalan Lasmini, ia kini menjadi seseorang yang kaya raya dan tidak ada tandingannya di kampungnya. Kian hari, harta haram itu menjadi bertumpuk dan membuatnya harus membuat berangkas baru untuk menyimpan kekayaannya. Namun begitulah, semuanya tidak didapatkannya secara gratis. Banyak yang sudah menjadi tumbal pesugihannya itu. Kedua anaknya, Ina, Joko, dan kini orang yang paling berjasa yaitu Lasmini, juga ikut dijadikan korban olehnya. Dikarenakannya konflik persaingan antara pedagang yang membuatnya itu murka. Memang keduanya itu sama-sama mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Tapi kini si Darman yang serakah dan rakus itu sudah tidak perlu bimbang lagi, karena saingan terberatnya telah dilumpuhkannya. Entah bagaimana nasib jasad Lasmini, tiada seorang pun yang tahu. Tanpa disangka-sangka, Bu Darman ini turun dari tangga dan membawa beberapa koper, sedang asik menyeruput secangkir kopi dan bermain HP. Pak Darman ini tertegun melihat istrinya yang turun sambil terisak tangis. "Bu, mau kemana?" tanya ia pada istrinya. Istrinya tidak langsung menjawab. Ia masih terisak oleh tangisannya, hingga akhirnya Pak Darman membentaknya. "Bu, punya mulut tidak?" ditanya kok malah diam saja, celetuknya. "Maaf Pak, aku ingin pulang kampung saja. Aku ingin hidup tenang," saut istrinya. "Maksudmu?" tanya Pak Darman kembali. "Apa Bapak masih tidak mengerti dengan perkataanku? Pak, sudah banyak yang Bapak jadikan tumbal, termasuk anak-anak kita, anak kandung kita, Pak. Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Bisa-bisa aku akan dijadikan tumbal oleh Bapak," jawab Bu Darman yang kini isak tangis pilunya semakin menjadi-jadi. Melihat penjelasan istrinya membuat Pak Darman ini naik pitam dan langsung menampar pipi istrinya dengan sangat keras, sehingga menyebabkan tanda merah bekas tangan di pipinya itu terlihat dengan jelas. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Pagi buta rumah megah itu rupanya diketuk oleh seseorang. Dari balik ranjang kamar, nampak Pak Darman ini sedang mengusap-ngusap matanya yang masih dalam keadaan kantuk. Ia menoleh ke samping. Pikirannya ini teringat akan istri yang selalu bangun setiap pagi untuk menyiapkan sarapannya. Namun amati kata, sang istri kini telah pergi meninggalkannya. Dengan malasnya Pak Darman melangkah dan membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, siapa toh?" tanyanya dengan mengernyitkan dahi. "Ngapunten Pak, saya Wawan, mau mengelamar pekerjaan di sini." "Apakah lowongan itu masih berlaku?" balas si Wawan sambil menyodorkan sebuah kertas yang ternyata berisi sebuah iklan lowongan di tempat Pak Darman. Pak Darman lalu membacanya dan segera ia menyuruh tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Wawan pun kemudian sangat-sangat terpana akan pemandangan rumah Pak Darman yang luas dan indah itu. Setelah mempertimbangkannya dan mengamati penampilan si Wawan dari atas sampai bawah,
Pak Darman lalu menerimanya bekerja di sana untuk merawat 2 kera peliharaannya itu. Pulanglah, mulai besok pagi kamu sudah bisa bekerja di sini. Tapi ingat, ada pantangan yang harus kamu patuhi, ucap Pak Darman. Apa emangnya, Pak? Balas Wawan dengan mimik muka sedikit heran. Jangan pernah sesekali kamu memukul kera-kera saya, atau kamu akan menerima akibatnya. Mengerti kamu? Tutur Pak Darman dengan nada yang cukup keras. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih Pak, kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Balas Wawan sambil pergi berlalu keluar rumah. Tidak terasa 1 bulan lamanya Wawan bekerja di rumah megah itu. Ia berangan-angan tinggi ingin memiliki rumah seperti itu. Dengan ketekunan dan kegigihan kerja kerasnya, yang bahkan ia tidak tahu bahwa gaji yang didapatkannya adalah haram, apalagi untuk menutupi ataupun menghidupi istri dan juga jaga-jaga untuk kelahiran bayinya kelak. Tidak lama terdengar suara ricuh monyet di dalam ruangan, seperti sedang bertengkar kala itu. Sesegera mungkin, Wawan ini melihat apa yang tengah terjadi dengan monyet peliharaan majikannya itu. Kedua monyet itu rupanya saling mencakar. Ketika Wawan ingin memisahkan kedua hewan itu, salah satu hewan itu tidak sengaja telah mencakar lengannya. Aduh, monyet sialan. Dengan geramnya ia memukul monyet itu dengan sapu, sekaligus melupakan perjanjian yang telah dibuat oleh majikannya. Akhirnya malapetaka pun terjadi. Kedua monyet siluman itu pun mencuat dari kandang dan mencapik habis tubuh lelaki malang itu hingga wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Pupus sudah harapan Wawan untuk mewujudkan impian dan membahagiakan istrinya. Bahkan hingga ajal menjemput, tiada seorang yang menemaninya. Hanya bayangan wajah calon buah hatinya saja yang belum dilahirkan hingga titihan air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Kemudian matanya ini tertutup untuk selama-lamanya. Dari sebalik pintu kamar itu berdiri seorang lelaki tegap dengan kumis tebal tengah tersenyum menyeringai. Sudah kuduga, itu akibatnya jika kamu melanggarnya, ucap Pak Darman dengan gelak tawa kepuasan. Entah bagaimana nasib istri si Wawan yang tengah hamil tua itu. Ia tidak mengetahui jika sang suami tercinta, tulang punggung keluarganya itu, telah tiada untuk selama-lamanya. Sejak kejadian itu, banyak sekali orang yang ingin melamar pekerjaan di rumah itu. Iming-iming gaji besar, namun sama halnya mereka ini juga tewas mengenaskan dan bernasib sama seperti Wawan. Wallahu a'lam. Kian hari warga sudah mulai curiga dengan keadaan janggal yang terjadi di rumah Pak Darman. Puluhan bahkan mungkin ratusan orang sudah menjadi tumbal pesugihannya. Beberapa orang telah menggosipkannya bahwa harta yang selama ini ia hasilkan ialah harta goib dari pesugihan monyet. Tidak hanya dari mereka yang selalu mendengar suara monyet yang tengah bergaduh di dalam rumah itu. Ditambah lagi banyak pegawai yang mati mengenaskan setelah tidak lama menjadi penjaga monyet peliharaannya. Brum, brum. Terdengar deru mesin mobil yang dibunyikan. Lalu seseorang berbadan tegap besar turun dari mobil menghampiri warga yang tengah bergosip itu. Apa kalian sedang membicarakan hal buruk tentangku ya? Tanya seseorang itu yang tidak lain ialah Pak Darman. Warga hanya diam tertunduk sementara lainnya segera membubarkan diri karena takut akan dijadikan tumbal. Awas kalian semua, hardiknya sambil berlalu pergi ke arah mobilnya. Sepanjang perjalanan hati Pak Darman ini menjadi gelisah. Wah, sial. Mereka telah mengetahui semuanya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ia berkata sendiri sepanjang perjalanannya. Hingga pada malam itu, karena pikiran yang sedang kacau, Pak Darman lupa menyiapkan tumbal untuk tuannya. Dan tiba-tiba hal yang tidak terduga pun terjadi. Malam sunyi mencekam, keburunya suara angin ditambah ranting pohon yang berjatuhan, hingga suara ribuan gagak hitam menyeruak memenuhi ruangan kamar. Kepulan asap hitam tebal mengitari tubuh Pak Darman. Brak!
lalu dia ambruk terhempas seketika. Ampun, ampunilah saya. Beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji saya tidak akan lalai lagi dalam memberikan tuanku untuk tumbal itu. Dengan derap nafas menggebu-gebu, ia memohon ampun kepada raja dari segala siluman kera yang telah lama dipujanya itu. Wah, auman panjang, mata memerah, tawa menggelegar, membuat siapa saja takut melihatnya. Walau sekeras apapun Pak Darman ini menyembah meminta ampunan, namun rupanya sang raja siluman itu tidak menggubrisnya. Ia malah menyuruh ribuan kera untuk mengeroyok dan juga mencapiknya sebagai ganti tumbal malam ini. Ah, sakit, ampun. Teriakannya semakin terisak tatkala tubuhnya ini telah dicabik dan dilumat habis oleh ribuan kera. Sedang kera lainnya tengah membelah dada Pak Darman dan menikmati jantungnya. Sebelum ia menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, ia sempat melihat ke arah siluman yang telah lama dipujanya itu. Taring yang panjang, bulunan lebat, serta senyum menyeringai menandakan kepuasan di hati siluman itu. Sempat pula Pak Darman ini membayangkan wajah kedua anaknya yang telah pergi mendahuluinya, Inah dan Joko, yang telah tega ia tumbalkan demi kekayaannya. Lalu matanya ini tertutup untuk selama-lamanya. Itulah karma yang harus ditanggungnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Begitu pula yang terjadi pada nasib Pak Darman. Belum selesai sampai di sana, rupanya mayat Pak Darman segera dibawa pergi ke alam gaib. Hingga sampai sekarang warga sekitar tidak mengetahui di mana keberadaannya. Lalu kemudian buru-burulah senja itu Pak Handoko dan juga Mang Kadir segera pergi menuju rumah Ustadz, yaitu Ustadz Hidayat, untuk meminta pertolongan. Dengan berjalan tertati serta dibopong Mang Kadir, luka teramat sangat dialami oleh Pak Handoko. Bukan semata-mata karena sakit fisik yang dirasakannya, namun juga karena putri sematawayangnya Aruna telah menghilang secara misterius. Tanpa alas kaki, mereka ini berdua berjalan menyusuri pekatnya malam. Hembusan angin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Guncangan dahan ranting pepohonan seakan menandakan bahwa ada sepasang mata yang tengah mengawasi pergerakan mereka. Hihihi. Dan terdengar suara wanita tertawa kecil tanpa wujud. Sejenak mereka ini berdua menghentikan langkahnya dan mencari sumber suara tersebut. Mang Kadir menengok ke kanan, ke kiri, atas dan bawah, namun mereka tidak menjumpai sosok itu. Sedangkan Pak Handoko hanya meringis kesakitan, menahan perih luka di bagian tubuhnya. Ah, demit! Tiba-tiba Mang Kadir ini memaki ketakutan dan berjalan ke arah salah satu pohon tempat Pak Handoko menyandarkan tubuhnya. Dengan secepat kilat, segera Mang Kadir ini meraih tubuh yang masih lemas itu dan bangkit meninggalkan tempat terkutuk itu. Ada apa, Tomang? Tanya Pak Handoko mengernyitkan dahi. Hantu, Pak, hantu. Ada Mak Kun tertawa terbahak-bahak di atas pohon besar. Impuhnya sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah yang dituju. Pak Handoko ini memastikan ucapan Mang Kadir dengan menengok ke arah belakang. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka ini melanjutkan perjalanan ke rumah Ustadz Hidayat. Assalamualaikum, kula nuwun, seru Mang Kadir dari luar. Waalaikumsalam. Enggih, monggo sekedap. Terdengar suara seorang lelaki menyaut dari dalam rumah. Malam sunyi dan kelam, semoga saja menjadi malam terakhir untuk memecahkan misteri ini, seru Mang Kadir dalam hatinya. Monggo, ikut saya, Pak. Seraya Pak Ustadz ini mengajak keduanya untuk sesegera mungkin mengikuti arah kakinya melangkah. Srek, srek, srek. Begitulah bunyi derap langkah mereka yang berjalan di atas daun-daun kering yang menyusuri lebatnya hutan yang dilalui Mang Kadir dan Pak Handoko tadi. Ustadz Hidayat merasa bahwa ada makhluk tidak kasat mata yang memperhatikan mereka sedari mereka keluar dari rumah tadi. Kemudian, tanpa basa-basi, Pak Ustadz ini langsung saja menyapitkan sorban yang dikalungkan di lehernya
sembari mulutnya ini berkomat-kamit membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian berdua menyingkirlah dahulu. Begitulah pintanya kepada Mang Kadir dan juga Pak Handoko. Tidak memerlukan waktu yang lama, akhirnya Ustadz Hidayat pun bisa mengendalikan suasana yang tadinya suram, penuh mistis menjadi tenang, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanannya menuju kediaman besar Pak Darman yang sekarang ini telah resmi dibeli oleh Pak Handoko. Setibanya mereka di sana, gerbang rumah tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Rupa-rupanya kedatangan mereka ini telah disambut oleh penghuni asli rumah itu. Mang Kadir mundur perlahan tanpa disadari celananya ini basah oleh air kencingnya sendiri. Karena ketakutan yang luar biasa, pada saat ini dia melihat penampakan asli dari Pak Darman. Kepala yang remuk, kedua bola mata yang hampir keluar dari wadahnya, serta dada yang dirobek, membuat siapapun yang melihat akan lari terbirit-birit. Bahkan mungkin bisa saja sama halnya dengan yang dialami Mang Kadir, sedangkan Pak Handoko hanya melongo seperti orang yang terhipnotis, tanpa bergerak dan berkata sedikit pun. Dengan sangat lega akhirnya Pak Handoko ini bisa melihat putrinya dalam keadaan hidup dan selamat. Namun sayangnya Pak Darman mengira Aruna adalah Inah, sang anak yang meninggal beberapa tahun silam. Ia mendekapnya dengan erat seperti enggan dipisahkan oleh gadis cantik itu. Anehnya, Aruna yang berhadapan dengan rupa Pak Darman yang sudah tidak berbentuk lagi, sikapnya seperti biasa saja. Tanpa takut atau menangis sedikit pun, ia menurut saja saat didekap oleh sang pemuja pesugihan itu, karena mungkin Aruna lebih tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. "Papa, aku kangen sama mama sama papa," seru Aruna kepada papanya yang masih berdiri dengan isak tangis yang di pintu gerbang itu. Perlahan tapi pasti, kini ia mulai mengumpulkan nyalinya untuk mendekati anaknya dan membawanya pulang kembali bersamanya. Tapi tidak semudah yang dia pikirkan. Pak Darman amat murka saat tahu ada yang ingin membawa gadis cantik itu pergi darinya. Ia berniat ingin melukai Aruna jika Pak Handoko tetap saja mendekatinya. Jangan bunuh anakku. Katakan apa maumu sebenarnya. Tolong, kembalikanlah putriku," ucap Pak Handoko memohon dan berlutut dengan isak pilunya. "Percuma saja Pak, ia tidak mengerti apa yang kita katakan, karena dia telah menjadi pengikut abadi iblis," kata Ustadz Hidayat, menyela dan juga membuat kaget Mang Kadir. "Lalu apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz untuk menyelamatkan putri Pak Handoko?" tanya Mang Kadir. Sambil menghela nafas panjang, lalu Ustadz Hidayat itu pun berkata, "Pulanglah kalian, tunggu saja di rumah, sementara aku akan tetap di sini." "Mencoba membawa putrimu kembali dalam keadaan selamat. Berzikirlah dan memohon kepada Zat yang memberi perlindungan. Semoga aku bisa menepati janjiku dan bisa kembali berkumpul bersama kalian semua," ucap Ustadz Hidayat kepada keduanya. Namun ucapan itu ternyata membuat hati Pak Handoko gelisah. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ustadz Hidayat itu sendiri. "Mari Pak, kita menunggu di rumah saja ya," ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Kemudian keduanya ini meninggalkan Ustadz Hidayat sendirian berada di sana. Mereka hanya bisa berdoa semoga Ustadz Hidayat bisa membawa Aruna kembali pulang bersamanya. Ustadz Hidayat lalu membentuk sebuah lingkaran putih, kemudian duduk bersila di dalamnya sambil memegang tasbih dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ia merapatkan tangannya dan mengeluarkan ajian Rogo Sukmo untuk menyelamatkan putri Pak Handoko. Memang pilihan yang tidak mudah. Jika beliau pun akhirnya gagal, Sukmanya juga sudah tidak bisa kembali lagi ke dalam raganya. Namun dengan keyakinan penuh, ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan akan selalu melindunginya. Tidak terasa sudah 2 hari 2 malam berlalu, namun Ustadz Hidayat belum juga kembali. Kekhawatiran pun muncul di hati keduanya. Kemudian Mang Kadir ini memukul-mukul sebuah kentongan untuk mengumpulkan para warga yang nantinya akan diboyong untuk melihat apa
yang tengah terjadi sebenarnya di rumah sesat itu. Dan bagaimana pula keadaan Ustadz Hidayat? Apakah beliau berhasil membawa Aruna kembali dalam pelukan orang tuanya? Genap sudah rasanya malam itu. Hati Bu Deswita merasa sudah gundah gulana menunggu kepulangan putrinya itu, yaitu Aruna. Saat kantuk melanda, sesekali matanya ini meliut tertidur. Namun, entah apa yang dirasakannya, baru beberapa menit terlelap, ia dimimpikan oleh seseorang sepuh yang menggandeng tangan anak kecil yang kiranya berumur 5 tahun. Keringat dingin mulai bercucuran, kemudian ia bangkit dan terbangun dari mimpinya itu. Siapa orang itu? Seperti aku pernah bertemu dengannya. Dan anak kecil itu, hatinya bertanya-tanya sembari tangannya memegang secangkir air putih lalu diteguknya. Bu Deswita ini kemudian mondar-mandir mengingat kejadian dalam mimpinya itu. Namun tiba-tiba, astaga, putriku. Iya, dia adalah anakku. Setelah mengingatnya berkali-kali, Bu Deswita ini baru tersadar lalu menyusul beberapa warga yang berjaga di rumah bekas pesugihan itu. Sementara keadaan di sana, warga sangat syok dan kehilangan. Bagaimana tidak, sesepuh desa itu telah mengorbankan hidupnya demi membawa pulang seorang anak kecil. Ya, Ustadz Hidayat kini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Kematiannya pun bukan tanpa sebab. Beliau kehabisan tenaga karena pertempuran yang begitu hebatnya. Namun, kematiannya tidak sia-sia. Beliau berhasil membawa pulang Putri Handoko dan Deswita. Keberaniannya akan selalu dikenang. Kisah Aruna yang diculik Pak Darman kini masih menyisakan misteri. Konon dari cerita warga setempat, Pak Darman menculiknya karena wajahnya sangat mirip sekali dengan putrinya, Inah, yang meninggal beberapa tahun silam karena ia jadikan tumbal pesugihan monyetnya. Kepulangan Aruna pun ternyata belum menjadikan desa itu aman dan tentram. Masih ada saja teror mencekam dan juga suasana mengerikan saat melewati rumah besar yang sekarang sudah tidak berpenghuni itu. Karena keluarga Handoko telah memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Warga masih percaya bahwa arwah Pak Darman masih bergentayangan. Sebagian warga yang melewati rumah itu pun juga pernah melihat penampakan seorang laki-laki yang berdada bolong ini sedang melambaikan tangannya tepat di teras rumah itu. Tidak ada yang berani lagi membeli rumah itu setelah kejadian yang dialami keluarga Handoko. Hingga saat ini rumah beserta mayat Pak Darman ini masih menjadi misteri. Lebih baik hidup serba berkekurangan dengan limpahan nikmat yang tiada taranya dibandingkan hidup bermewah-mewahan namun tidak menjadi berkah karena pesugihan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di kolom komen. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, ya tentu saja kalian harus subscribe dan juga tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Terima kasih pokoknya, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila, yang nantinya juga akan saya bacakan di channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Dan baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi buruknya ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.